Bapak dan Ibu serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sebagaimana tadi yang telah salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik terkait dengan salah satunya pembiayaan kredit tadi. Sesaat ini nanti, sesaat lagi kita akan memasuki salah satu materi utama kita hari ini, yakni sosialisasi oleh Kepala Kantor Wilayah DJPB Jawa Timur yang akan disampaikan Bapak Tauhid secara langsung berkaitan dengan kebijakan penyaluran kredit program untuk pemberdayaan UMKM, dan salah satunya bahwa pelaksanaan acara hari ini adalah wujud nyata bahwa seluruh pihak utamanya dari Bea Cukai Gresik, Pemkab Gresik dan juga Kanwil DJPB Jawa Timur untuk mendukung UMKM utamanya yang ada di Kabupaten Gresik. Mohon izin mengkonfirmasi untuk Bapak sudah siap? Baiklah Bapak dan Ibu, marilah kita memasuki rangkaian acara berikutnya. Sosialisasi oleh Kepala Kantor Wilayah DJPB Jawa Timur kepada Bapak Tauhid. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Tauhid selaku Kepala Kantor Wilayah DJPB Jawa Timur. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Yang saya hormati Ibu Hajah Nurul Haramain Ali Ahmad Yani ya, yang saat ini sedang ke kantornya dulu nih kayaknya. Ketua TK Nasda Kabupaten Gresik. Kemudian juga yang saya hormati Pak Mujib ya, Wakil Ketua DPRD. Tadi ada yang mewakili sini ya, masih ada di sini insyaallah. Yang saya hormati Bu Sri Retnowati, Kepala Desa Domas, Kecamatan Menganti, bukan Mantingan, Menganti, Kabupaten Gresik. Kemudian juga ini jajaran Mustika, Kecamatan Menganti. Pak, ini udah pada pergi semua ya. Ya, terima kasih atas dukungannya. Kemudian juga tentu yang kami banggakan, seluruh pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Gresik, khususnya di Kecamatan Menganti, juga tentu lebih khusus lagi di Desa Domas. Di sini ada, saya mendengar tadi ada 32 kelompok UMKM ya, sekitar 2000-an anggota. Ini antara lain geng ini. Apa tadi geng itu? Gading emas naik kelas ya. Mudah-mudahan bikin kaosnya sama UMKM di sini ya, asli ya. Alhamdulillah ya. Kemudian Pak Herianto, Ketua Koperasi Giri Kriya Sejahtera, dan juga tentu seluruh anggota koperasi. Ini semua anggota koperasi ya, yang 13 ya, seluruh anggota koperasi Giri Kriya Sejahtera. Pak Eko juga. Kemudian juga Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi ya, atau Koperindag ya namanya ya, Adis Koperindag, dan mewakili. Kemudian tentu yang kami banggakan, kolega kami dari Kementerian Keuangan 1 Jawa Timur. Ini antara lain di sini hadir Pak Bir ya, bukan hadir, beliau memang ini mempelopori pertemuan ini, Pak Bir Budi Kismulyanto, juga Pak Eko Rudi dan rekan-rekan semua dari Bea Cukai. Luar biasa, saya sudah hadir ke kantor beliau mendengar penjelasan
berbagai hasil kegiatannya dalam rangka menggelorakan semangat berani ekspor. Karena ekspor itu selama ini konotasinya adalah untuk orang-orang yang di sebelah sana, gitu ya. Yang ekspor, yang dapat devisa itu adalah orang-orang yang di sebelah sana, yang sini nggak dapat. Nah, sekarang kita yang di sini ini siap untuk berani ekspor. Apa saja bisa kita ekspor, gitu ya. Asal jangan lagi-lagi ekspornya tenaga kerja yang ya TKI dan lain-lain itu ya. Kalau bisa tenaga kerja di sini berkegiatan kreatif, kemudian yang diekspor adalah karyanya. Itu yang kita harapkan tentunya. Dan juga saya di sini didukung oleh tim saya. Ini ada Pak Basuki Rahmat. Ini rahmatnya pakai dal Pak, bukan pakai tak. Basuki Rahmat gitu. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 atau Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah, yang memang meliputi keseluruhan pelaksanaan anggaran di daerah. Pelaksanaan anggaran itu macam-macam, termasuk yang di depan sana itu ada pelangnya APBDes dari Desa Domas ya. Saya lihat ada 3,78 miliar APBDes-nya. Dana desanya 939 juta kalau nggak salah ya. Itu yang mengatur penyalurannya ya dari teman-teman ini di tingkat Kanwil. Kemudian juga ada dari KPPN Surabaya 1 ya sebenarnya di sini. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Bapak sekalian yang saya hormati, kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini hingga menjelang siang ini, saya menyaksikan bagaimana komunikasi langsung antara para pelaku usaha kreatif di Desa Domas dengan atase keuangan di Tokyo ya, Pak Bir, di Tokyo ya? Ya, Tokyo ya, ya. Di Tokyo tadi, saya kira dialog yang sangat bagus tadi diingatkan oleh Pak Sony ya, Pak Sony Ramli tentang apa-apa saja yang perlu dipersiapkan menjelang kedatangan buyer dari Jepang. Kemudian juga mungkin nanti dari Belanda yang akan datang. Tentu kalau kita bicara mengenai buyer, itu bicara tentang tadi kata Pak Bir di sana, ini tempat duduknya raja-raja katanya ya. Kayak ini kalau di kampung saya kursi raja ini namanya. Jadi buyer itu adalah king, adalah raja yang bisa seenaknya saja dia akan boleh dikatakan memperlakukan kita kadang-kadang ya, produknya bagaimana dan bagaimana, karena itu tadi diingatkan juga oleh Pak Sony tentang bagaimana produk-produk itu harus diproduce dengan baik dan sebagainya. Saya yakin di bawah bimbingan Disperindak, kemudian juga Dinas Tenaga Kerja, mungkin ya dinas-dinas yang lain yang semestinya juga turut serta untuk membantu para pelaku UMKM dalam melakukan usahanya. Karena UMKM itu Bapak sekalian memang menurut menurut keyakinan universal dari seluruh dunia, bahkan negara maju, itu yang dibutuhkan itu bukan hanya pendanaan. Pendanaan itu salah satu. Ya, bahkan kalau kita membaca konstitusi kita, Undang-Undang 45 kita, bahwa perekonomian kita ini kan dasarnya gotong royong atau sistem koperasi ya. Dan koperasi itu bukan kumpulan modal, ya. Tadi saya lihat proposalnya, kumpulan modalnya sudah ada 4,3 miliar ya, antara lain yang mencolok itu mesinnya itu 3,5 miliar sampai nilainya ya. Nah,
Jadi yang dibutuhkan bukan hanya dukungan uang atau pendanaan, tapi juga dukungan manajerial, kemampuan mengelola, memanage segala hal yang terkait dengan bisnis. Jadi kalau bisnis tentu tidak lepas dari marketing. Bagaimana kita memasarkan suatu produk, menunjukkan produk kita kepada orang lain dengan cara yang baik, dalam kondisi yang sangat bagus dan seterusnya. Nah, ini perlu didukung. Saya yakin dari dinas-dinas seharusnya sudah mempunyai arah untuk mendukung bagaimana meningkatkan profesionalitas dari teman-teman semua pada akhirnya ya. Saya juga lihat di proposal tadi ada tenaga profesional gitu ya. Berarti sudah ada yang memang menangani itu, dan tentu dukungan dari semua pihak harus dilakukan. Kemudian manajerial, tadi saya katakan ada marketingnya, ada macam-macam. Karena manajemen itu ya, operasinya dan lain-lain semuanya itu menyatu. Kemudian juga dukungan untuk teknologi ya. Jadi kemampuan teknologinya itu juga perlu didukung, teknologi tepat guna terutama. Jadi bisa bekerja sama ya dinas-dinas dengan universitas dan sebagainya agar terdukung. Oh, teknologi apa yang dibutuhkan untuk pengembangan ini supaya seperti ini dan seterusnya. Itu teknologi. Jadi pelatihan teknik itu juga diperlukan. Karena kalau kita bicara tentang desa devisa, ini menurut cerita Pak Bir ini, LPEI, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, itu membuat kriteria. Kriterianya antara lain adalah bagaimana pengembangan teknologi, teknik menyelesaikan pekerjaan dan sebagainya itu juga penting, kemudian bisa terus-menerus dikembangkan dari bukan turun-temurun, tapi dari generasi yang kesekian sampai generasi yang nanti. Karena bisnis itu katanya harus going concern. Going concern itu artinya akan berlangsung lama. Sehingga harus dijamin keterampilan itu terus akan bergulir dari generasi yang kesekian sampai generasi yang kesekian. Jadi kemampuan teknologi bisa dikembangkan sampai ke seperti apa. Ini harus didukung juga oleh pemerintah daerah, juga pemerintah pusat ya tentunya. Nah, kemudian selain manajemen teknologi, tadi yang penting adalah market atau pasar. Pasarnya itu harus juga didukung. Alhamdulillah teman-teman dari Bea Cukai sudah memberikan alternatif pasar ekspor. Dengan cara apa? Mengkomunikasikan dengan atase perdagangan. Yang ini kalau nggak melalui Bea Cukai mungkin agak sulit gitu ya. Kecuali ketemu tiba-tiba gitu ya. Kalau di kampung saya Pak, kemudian kampung saya itu industri rotan. Itu banyak orang datang ke sana, kemudian dia klik dengan salah satu orang saja di situ, perusahaan langsung berdiri dengan modal dari luar negeri, gitu ya. Ada kakak kelas saya itu pada waktu itu langsung saat itu dia bertemu dan dipercaya oleh pihak dari luar negeri itu, kemudian langsung membangun perusahaannya, dananya dari luar negeri, kemudian mobilnya sampai 11 langsung, itu setahun itu ya, sampai ke sekarangnya setengahnya dibangunkan usaha-usaha, itu kelompok Belladonna di sana itu, dan banyak sekali yang semacam itu modelnya ya. Jadi pendanaannya justru dari luar negeri langsung, dananya itu dia tanamkan modal di situ dan mempercayakan kepada orang kita sebagai mitra, dan langsung didanai semuanya. Jadi ekspor produknya juga langsung. Nah, ini kembali kepada kualitas dari nanti ya produk dan pasar. Ini harus bertemu. Nah, kemudian juga ada kewajiban pemerintah untuk menciptakan pasar yang memungkinkan, yang kondusif bagi
produk itu dipasarkan. Ini terutama saya selalu kalau ketemu dengan para bupati, wali kota itu mesti sampaikan bahwa ini kerja untuk mengangkat UMKM ini bukan kerja satu dinas, tapi kerja semua dinas. Kalau dinasnya kalau kerjaannya sektornya misalnya sektor kerajinan kreatif, ya perlu ada kemampuan kreatif yang harus dibina. Nah, itu Bapak sekalian. Tetapi saya di Kementerian Keuangan memang domainnya adalah pendanaan. Ya. Domain adalah menyediakan pendanaan bagi UMKM yang jumlahnya itu luar biasa di Indonesia. Jumlahnya diperkirakan bisa mencapai 63 hingga 65 juta pelaku UMKM. Dan sebenarnya kalau saya perhatikan, kita sudah benar-benar mengalokasikan dana itu cukup besar. Sebagai contoh saja ya, di Jawa Timur ini tahun lalu, tahun 2021, kami sudah menyalurkan pembiayaan ke lebih dari 1,6 juta pelaku UMKM. Cuma saya nggak tahu 1,6 juta ini termasuk yang 13 di sini atau yang 2000 di wilayah sini atau tidak. Nah ini 1,6 juta. Dana yang kami gelontorkan itu 49 triliun. Ini ya. Kalau mau lihat coba lihat tadi. Next. Terus ya ini. Nih ya sekaliannya saya kesini aja ya, nggak apa ya. Tunjukkan. Ini 1.618.891 pelaku usaha. Ini ya. Nilai dana yang disalurkan di Jawa Timur nih ya, 49,72 triliun rupiah. Cuman siapa saja di antara mereka, apakah termasuk yang di sini atau tidak? Nah, ini yang perlu dilihat gitu ya. Dan saya punya namanya semua, nama-namanya semua daftarnya ada semua. Nah, kalau kita lihat coba next saja ya. Nah, ini di peta ini ada wilayah Gresik. Wilayah Gresik itu mana ya? Oh kanan. Wah, Sampang kiri. Nah, ini dia. Ya. Di Gresik ini 1,15 triliun yang tersalur ya kepada 31.439 debitur di Gresik. Nah, siapakah mereka? Ini 31.000 gitu ya. Sudah ada segitu. Jadi bukan tidak diturunkan dana itu turun di Gresik ya. Kemarin saya ketemu dengan Bupati Lumajang, saya kasih daftarnya ke Bupati Lumajang. Nih 50.000 orang nih, Lumajang ya. Lumajang di mana ya? Ah, ini dia. Kanan bawah. Malang, ini dia. 50.113 debitur, 1,5 triliun yang tersalur. Saya kasih daftarnya kepada Pak Bupati. Ayo kita bina sama-sama. Terakhir saya kemarin ke Magetan. Di Magetan ada Magetan itu di daerah Madiun. Sini ya. Berdiri. Ini dia. Magetan ada 39.362 orang, 1,3 triliun. Dan terakhir kemarin saya ke Kota Batu. Wali Kota Batu. Ini Kota Batu ada 7.537 debitur, 345 miliar. Dan semuanya nih ada semua ya. Kalau kita lihat provinsi terbesarnya penyaluran kredit program ini di Kabupaten Malang.
6,86%, kemudian Banyuwangi 5,2%, Surabaya, Kota Surabaya 5,38%. Ini persen dari sini ya, jumlahnya berarti besar-besar nih ya. Contohnya Malang, jumlahnya Malang itu berapa segitu? Yang paling besar itu ya. Malang, nah ini dia. Kabupaten Malang ini dia. Ada 95.657 debitur, 3,4 triliun. Nah, itu adalah dana-dana yang telah kita cairkan. Coba next, ada per banknya. Oh, ini angkanya nih ya. Dan ini berkembang dari tahun ke tahun. Kalau di Gresik, mana tadi Gresik? Nomor 6. Gresik ini posisi 2020 Desember ya. Jadi tahun 2021 tadi jumlahnya adalah 31.000. Tahun sebelumnya tahun 2020 jumlahnya 23.861, senilai 777 miliar yang tersalur ya. Jadi ini adalah dana-dana yang disalurkan melalui sistem perbankan. Jadi bank-banknya coba back ya, back lagi. Oi, apa? Next. Nah, ini dia. Kebanyakan melalui BRI ya, ada 68,83%, BNI 14,32%, Mandiri 11,62%, Bank Syariah 3,58%, Bank Jatim 1,26%, lainnya sisanya ini. Itu antara lain fasilitas pendanaan untuk UMKM yang telah tersalur di wilayah Jawa Timur, gitu ya. Nah, bagaimana cara penyalurannya? Cara penyalurannya yang pertama itu kita seharusnya itu mendapatkan masukan dari daerah, karena daerah sudah kita berikan akses untuk memasukkan potensial debitur potensial yang ingin mendapatkan permodalan. Itu siapa saja, itu dimasukkan oleh Pemda, oleh dinas ke sistem kami, namanya SIKP, Sistem Informasi Kredit Program. Nanti dari data yang ada, bank akan mencari yang namanya cantumkan itu, menanyakan apa kebutuhannya dan sebagainya, kemudian sampai nanti kalau jadi deal gitu ya, kalau enggak mungkin enggak jadi, tergantung dari bagaimana prospek yang dilihat oleh perbankan ketika mau menggelontorkan dananya. Oh ya, sebentar sebelum saya lanjut, di sini ada belum yang sudah nerima KUR? Belum ada nih ya, yang di sini, ya susah. Nah, itu enak begini, susahnya gimana susahnya? Maaf ya, terima ya. Barangkali nanti saya sampai mulai keras. Saya dulu pernah diajaknya ke parti apa, itu sama pihak Bank Jatim pekerjanya rapat. Ini Bank Jatim katanya ini KUR berapa bunganya 0,4. Saya ngalami sendiri Pak, 0,4 500 juta keluar 50, yang dilihat itu permisi ke belakang itu Pak, bukan aninya itu pipis ke jeding, ke kamar kecil, lihat posisi. Padahal saya punya agunan lebih tinggi. Makanya kemarin orang Bank Jatim itu waktu namanya Pak Sembari gitu. Saya kalau tanya murah sampai kemana-mana. Nah itu makanya kemarin itu sampai bank dari Jakarta kan datang, oke, ada KUR, ada, cuma tulisannya ada KUR tapi nggak nyampe. Ya itu makanya kemarin saya kalau ada kesempatan tanya jawab ini,
Saya terima kasih supaya kawan-kawan ini bisa menikmati, Betul. bisa berusaha. Kalau yang tua-tua kayak saya ini udah mau berangkat gitu aja Pak. Makanya kemarin saya datang, kemarin saya mohon maaf sama Bapak Pembina, saya tanya sampai ke oyot-oyotin. Nah, itu Pembina koperasi. orang Bea Cukai. Oh, Bea Cukai ya. Sama koperasi, sama superimit saya tanya terus kalau nggak itu tadi cuma kasihan kawan-kawan supaya koperasi ini bisa berlanjut, bisa transparan, bisa menjadi besar, saya senang. Dan saya cuma inginkan satu, kalau ada partner jalan dari Jawa Timur, tolong, kalau beli tanah kan mahal, saya mohon bisa pinjam juga tanah aset desa terus dibantu untuk pergudangan. Itu aja. Sebenarnya saya sendiri itu bisa ekspor. Saya sering ditawari Pak. Saya udah males katanya. Saya lihat umur saya itu kira-kira berapa lah. Supaya yang muda-muda itu bisa meneruskan. Itu aja. Terus kalau bisa, memang di Domas itu tanah kas desa kan kosong. Bulura ya dapat gajian. Kalau tanda tangan petokan dapat, saya minta ganjarane itu Pak ya Pak. Terus dibantu keuangan bikin gudang. Nanti berapa persen tiap tahun ke kita. Nah, kalau udah gitu saya kira bisa. Di Domas mungkin 15 kontainer satu bulan tak jadi bisa. Karena yang saya kirim itu ekspornya gila. Kemana Pak? Ekspornya udah gila-gilaan. Gila-gilaan. Iya. Oh, yang Bapak ngirim ke orang lain. Iya, Orangnya ekspor. Iya, ekspornya udah gila-gilaan. Tapi kita kan namanya sudah partner kan, sekarang ada di bentuk kooperasi, saya senang Pak. Satu bangunnya itu orang usaha itu enak sekali. Makanya kalau dengar kabar kur itu senang Pak, buang gaul ya kur ya. Iya. Katanya nggak dipinjami, urusan nggak bisa, saya ketawa. Karena memang saya pas jatuh, saya ketawa jadi pakai itu dah. Awas kamu nanti kalau nawari saya pinjam, nawari bener Pak, tak ketawain. Saya nggak butuh uang, saya mau meninggal ngapain pinjam uang. Orang Bea Cukai, orang Bank BCA itu kalau lihat saya senang, saya ketawa-ketawa toh ya. Sampai Pak Nur butuh berapa, saya nggak Bu, butuh sama duit. datang Bu. Ya cuma itu, makanya Ya. kalau bisa nanti dari pihak provinsi, kalau bisa ada bantuan nanti tolonglah. Kita butuh ada di tempat kas desa. Kalau bantuan berupa mesin, berupa apa-apa, percuma Pak, nggak jalan. Saya pernah ngalami tahun berapa itu, habis bantuan itu. Kalau ada bantuan berupa uang dibimbingkan utang di aset desa, kan nggak hilang. Di sini ada kawan dapat. Dulu dari Kanada itu besar, Iya, iya. hilang. Bapak sekarang usahanya yang dibuat apa? Ya, itu mau Pak, gambar itu sing Kursi. wedok itu mau Pak. Bukan itu aja, saya bikin kursi juga. Iya. Ini makanya kemarin saya takutkan sama ibu dari Diperindak apa itu, kita usaha bisa besar. Cuma kalau kita sama buyer, orang Korea itu dimakan Korea, orang Taiwan dimakan Taiwan, orang Jepang juga dimakan orang Jepang. Uangnya habis, itu yang saya takutkan. Nanti kita minta perlindungan kemana? Itu aja, sering gitu, nggak sedikit nilainya. Karena apa? Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto itu rata-rata disuplai dari Menganti. Nah, anak di sini itu bangunnya sering sekali itu jatuhnya bangunnya itu. Makanya kemarin ada koperasi, saya nggak datang, nggak enak, udah lah. Kita urun rembuk yang baik, kalau dapat bantuan oke. Bapak tadi mohon maaf Pak sama Pak. Usaha mikro atau bahkan ultra mikro, super mikro, kemudian kecil dan menengah. Nah, memang menengah itu ada juga Pak, kredit sampai 10 miliar, ada itu ya. Tapi bukan bagian dari KUR. Nanti skemanya kita tunjukkan, ada melalui LPI tadi, antara lain. Ada Pak?
supaya kita yakin dan percaya ya bahwa ini dimungkinkan untuk bisa diakses pembiayaannya oleh kita semua. Sambil di ini kan filenya, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Pak Ketua barangkali ada yang mau bertanya. Nah, saya mau nanya Pak Ketua aja deh kalau gitu. Pak Ketua, itu saya lihat tadi tenaga profesional itu dibayar 1,6, tenaga kasar 2,8. Itu ceritanya gimana? Itu sebagian dari ada yang harian dan ada yang borongan. Oh, harian borongan. Borongan. Yang kasar itu. Bukan per orang, bukan ya. Total keseluruhan. Tapi kan per orang kok bisa beda cuma angkanya gitu. Antara harian dan borongan kan saya tahu. Iya, iya. Tapi rata-rata ini 1 minggu sekali. Seminggu sekali. Kalau kriteria tenaga kerja profesional itu apa? Selama ini ya saya kerjakan sama teman-teman kan masih belum jadi satu ada Pak. Oh, masih. Saya kirakan karena bentuk operasi sudah jalan dapat bayar secara otomatis kan ada. Iya. Ya itu antara. Coba satu lagi untuk meyakinkan dari pihak pemerintah khususnya untuk saat ini contoh misal dari diri saya sendiri Pak, mulai 2003 berproduksi di bidang prem, bikin kursi, meja itu mulai 2003 sampai sekarang. Nah dari teman-teman sendiri juga berbagai macam, Pak Haji Matur, Pak Sitomo memang dulu dari khusus ekspor ke Korea, baki itu memang sejak lama. Jadi untuk saat ini sudah dibentuk koperasi, yang saya khawatirkan teman-teman itu dari bahan bakunya. Mulai saat ini dan sebelumnya kan memang masih cari sendiri-sendiri. Jadi dia yang punya uang banyak bisa beli. Dan kita yang kapasitasnya kecil, secara otomatis kan, nah ini ada yang pinjaman ke bank, ada yang macam-macam lain-lain. Terusnya dari kayak Pak Haji Matur, memang duit banyak, kapasitas banyak, bagus, luas, karyawan banyak, memang nggak pernah pinjam. Tapi ya jalan terus karena aset tersebut. Jadi untuk dari kami mengharapkan dari pihak pemerintahan Banyak ini. terus baik dari permodalan, yaitu tadi dari pemerintahan ini yang saya sampaikan tadi pada waktu di awal, menjembatani khususnya di bagian bahan baku. Memang orang daerah sini juga dari Jomas Nganti itu memang banyak yang tanah langsung Pak, secara langsung kan bahan baku, banyak yang produksi sendiri. Jadi nantinya ke depan keinginan kami dari koperasi itu ambil sendiri, baik lewat pemerintahan yang menjembatani produksi sendiri dan kita gunakan sendiri. Dan kita tekan, kita bikinkan aturan seluruh anggota koperasi diharapkan ambil bahan baku di koperasi. Ya. Dan untuk harganya yang jelas lebih rendah daripada harga umum di luar, supaya tiap pengambilan bahan baku untuk di koperasi tersebut, dan koperasi juga sudah dari itu minimal yang sudah ada. Jadi itu saja yang dikhawatirkan dari pihak koperasi. Ya. Ya kalau lihat bahan baku ya 1,5 miliar ya. Iya. Next. Terus. Ya, terus.
Nah ini, oh kecil banget ya. Coba gedein. Ini contoh data yang ada pada kami Pak ya. Di tempat kami itu nicknya ada, namanya ada, banknya ada, alamatnya ada, pekerjaannya, pendidikannya. Coba ke kanan. Terus sampai ke akadnya, kapan akadnya, sektor usahanya apa, ya, jenis usahanya apa, semuanya ada. Jadi kalau Bapak tanya, mana itu 49 triliun? 1,8 juta, 1,6 juta orang itu. Semua datanya begitu. Ini kebetulan dari kota Batu ya. Batu. Coba balik sini. Ya, kota Batu. Ini dari orang-orang di Batu semua, sekitar 7.000 tadi. Ya. Kalau di Lumajang 50 ribuan, kalau di Malang ada 96 ribuan. Itu namanya ada semua di sini. Saya ingin meyakinkan oleh sekalian bahwa ini uangnya nyata keluar gitu ya, dan diakadkan. Jadi kalau Bapak ingin menjadi bagian dari mereka, senang sekali gitu. Maka saya tanya tadi, dari 31.000 orang Gresik yang akan kredit tahun 2021 itu ada nggak di antara kita yang di sini? Itu pertanyaan saya gitu ya. Ternyata yang di sini nggak ada, yang di sana ada beberapa. Nah ini kita sediakan. Kalau nanti misalnya, Pak, bagaimana caranya, kriterianya apa yang harus dibuat dan sebagainya, oke, nanti bisa kita ajarkan, bisa kita latih ya. Contohnya, kriteria penting dari yang bisa mendapatkan kredit ini adalah yang dia melakukan pencatatan keuangan, kegiatan bisnis dicatat paling tidak setengah tahun terakhir gitu ya. Kalau belum ada sama sekali, nah ini pencatatan aktivitas usahanya paling nggak setengah tahun. Alhamdulillah kalau setiap tahun sudah ada catatannya semua bagus, kemudian omsetnya berapa ketahuan semua gitu. Jadi kemudian tentu tadi jelas nanti modalnya ini kan akan dilihat oleh pemberi pinjamannya dari banknya, akan datang dilihat, oh ini agunannya ini. Itu yang paling penting adalah ada proses manajemen yang terstruktur. Nah itu sekalian dari Dirjen Perbendaharaan menanggapi tadi apa yang diminta oleh Pak Bir untuk mensosialisasikan bagaimana pemerintah menyalurkan kreditnya. Itu tadi saya sampaikan melalui beberapa hal tadi dengan realisasi kredit yang sedemikian rupa ya. Silakan sekarang pertanyaan bebas deh. Ada lagi? Ya. Dari geng nggak ada pertanyaan. Ya, ini ada Pak Bas di situ ya. Nanti, iya, semua. Mudah-mudahan kita akan bisa lebih dalam untuk melihat. Saya hanya ingin meyakinkan kita semua bahwa fasilitas dan kehadiran pemerintah itu benar adanya dan bisa kita lihat bahkan satu persatu detailnya. Dan saya untuk meyakinkan para pimpinan daerah agar bisa membina, itu sampai saya cetakkan datanya. Tapi terus kepada kepala daerah karena itu beliau yang punya wilayah gitu ya, setiap daerah. Jadi saya datangi itu ke bupati-bupati yang sudah melakukan MOU dengan kami, terutama 13 bupati wali kota yang sudah melakukan MOU. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini beberapa sudah akan mulai. Target kami memang di tahun ini akan bisa terselesaikan sampai 38 kabupaten kota. Kota Surabaya dan Ibu Gubernur sedang mempelajari naskahnya. Kami insya Allah semua datanya kami akan sediakan karena tidak ada data lain dari pelaku KUR ini kecuali ada di tempat kami di SIKP sebenarnya ya. Kalau OJK punya, bank tentu punya, tapi
semuanya terkumpul di tempat kami di sistem informasi program sebagai database yang tunggal. Demikian barangkali ya dari saya, sekalian. Mudah-mudahan fasilitasi ini bisa dimanfaatkan oleh dan tentu dengan fasilitasi dari Pak Bir ya, Pak Bir, Pak Eko dan teman-teman semua di GBC, kami semua menyatu. Oh iya, barangkali belum tahu Kemenq 1 itu siapa ya. Jadi kami ini ada Ditjen Bea Cukai, Perbendaraan, ada Ditjen Kekayaan Negara, Pak. Ditjen Kekayaan Negara itu bisa membantu kita untuk melakukan lelang ya, lelang produk, baik itu melalui balai lelang maupun melalui sistem online, lelang online. Kemudian ada juga Ditjen Pajak yang akan bisa mengasistensi mengenai bagaimana melakukan proses manajerial di bidang pembukuan, pelaporan dan lain-lain. Jadi kami semua menyatu untuk mendukung pemberdayaan UMKM di wilayah Jawa Timur, tentu khususnya di Gresik ya di sini. Terima kasih. Saya kira cukupkan demikian. Mohon maaf kalau ada yang berkenan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Taufik.